Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi sama Bu Lulu. Oke, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan akan mempelajari puisi. Nah, pasti gak asing dong dengan puisi. Nah, puisi itu apa sih? Oke, Bu Guru jelasin ya. Jadi, puisi itu adalah suatu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan penuh makna, disusun dengan rima, irama, dan juga gaya bahasa tertentu untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, maupun gagasan. Jadi, udah tahu ya apa itu puisi? Nah, puisi ini memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan karya sastra yang lain. Jadi, puisi itu memiliki bahasa kias atau majas. Setelah itu juga mengandung rima dan irama. Selain itu juga memiliki makna yang mendalam. Dan yang terakhir, disusun dalam bait dan juga baris. Oke, puisi itu ada dua jenisnya. Jadi, puisi baru dan juga puisi lama. Kita akan mempelajari tentang puisi lama dulu ya. Nah, jadi puisi lama itu apa sih? Puisi lama itu adalah suatu karya sastra yang masih terikat oleh aturan-aturan yang jelas, seperti aturan jumlah barisnya, jumlah rimanya, dan juga iramanya. Contoh puisi lama itu apa aja sih? Nah, contoh dari puisi lama itu ada pantun, syair, gurindam, dan juga mantra. Oke, Bu Guru akan kasih contoh satu jenis puisi lama. Ini pantun ya. Nah, pantun itu memiliki ciri-ciri terdiri dari 4 baris, rimanya A, B, A, B. Dan juga baris 1 dan 2 berupa sambiran, dan baris 3 dan 4 berupa isi. Oke, pantunnya nanti pas Bu Guru habis bacain pantunnya, anak-anak bilang cakep ya. Ikan hiu makan pepaya, buahnya manis, rasanya lezat. Jika kamu rajin belajar, masa depanmu pasti hebat. Yeay. Oke, itu adalah salah satu contoh dari puisi lama. Nah, sekarang Bu Guru akan jelasin tentang puisi baru. Apa sih puisi baru? Nah, puisi baru itu adalah suatu karya yang bebas dari aturan-aturan puisi lama, sehingga lebih ekspresif dan juga fleksibel. Jenis-jenis puisi baru itu apa aja sih? Ada banyak. Jenis-jenisnya ada balada, ada himne, ada elegi, ada ode, ada epigram, ada romansa, dan juga satir. Banyak banget ya ternyata jenisnya. Nah, balada itu apa sih? Balada itu suatu karya yang berisi kisah atau cerita. Lalu, himne apa sih? Himne itu berisi pujian kepada Tuhan, pahlawan, ataupun tanah air. Lalu elegi. Elegi itu suatu puisi yang berisi duka cita. Lalu ada ode. Ode itu pujian yang sifatnya resmi atau mulia. Lalu ada epigram. Epigram itu merupakan nasihat atau ajaran hidup. Lalu ada romansa yang isinya tentang cinta dan keindahan. Dan yang terakhir, satir yang berisi sindiran. Nah, puisi sendiri ada strukturnya. Nah, strukturnya ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama, struktur batin dan juga struktur fisik. Untuk struktur batin sendiri ada tema, rasa, nada, dan amanat. Tema itu apa sih? Tema itu pokok pikiran utama. Jadi sebelum membuat puisi, kita harus menentukan temanya dulu. Setelah tema ada rasa. Jadi rasa itu sikap penyair terhadap tema.
Lalu ada nada. Nada itu merupakan kesan terhadap pembaca. Dan yang terakhir, amanat. Amanat itu adalah suatu pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, tadi kan struktur batin. Sekarang kita akan belajar tentang struktur fisik. Struktur fisik itu terdiri dari diksi, majas, rima atau irama, dan yang terakhir tipografi. Diksi itu apa sih? Diksi itu pilihan kata yang khas. Lalu ada majas. Majas itu merupakan gaya bahasa. Entah itu majas metafora, majas simile, majas hiperbola, majas personifikasi, dan lain-lain. Lalu ada rima. Rima itu nama lain dari irama, yaitu berupa pengulangan bunyi di akhir baris. Dan yang terakhir, tipografi, yaitu bentuk tulisan, entah itu berupa baris pendek, bait, dan juga tata letak. Oke, setelah belajar tentang struktur, kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada dalam puisi. Untuk unsur-unsur dalam puisi ada dua, unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Oke, untuk unsur intrinsiknya ada tema, amanat, suasana, diksi, majas, rima, dan imajinasi. Untuk unsur ekstrinsiknya ada latar belakang penyair, budaya, sosial, agama, dan juga politik. Setelah itu kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis puisi. Langkah-langkahnya yang pastinya yang pertama menentukan tema. Jadi sebelum kita buat puisi kita harus tahu tema apa yang akan kita pakai untuk membuat puisinya. Entah itu tentang sekolahan, tentang ibu, tentang guru, tentang teman, ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu pilih kata-kata atau diksi yang indah dan pastinya bermakna. Karena puisi ini penuh dengan makna. Lalu yang ketiga, gunakan majas. Majas itu apa? Majas itu gaya bahasa. Lalu ada atur irama dan rima jika diperlukan. Jadi agar semakin menarik seperti itu. Dan yang terakhir, rangkai ke dalam bait-baitnya. Sehingga terbentuklah suatu puisi. Nah, sekarang anak-anak membuat puisi terlebih dahulu. Nanti guru akan panggil 3 anak yang mau maju ke depan dan nantinya pasti akan dapat hadiah. Oke. Setelah itu, Bu Guru akan kasih tugas yaitu membuat puisi lagi. Nah, kali ini temanya tentang semangat belajar. Nah, dalam puisi tersebut bisa dikirim melalui Google Drive dan formatnya minimal 3 bait dan masing-masing bait berisi 4 baris. Oke, cukup sekian materi tentang puisi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia oleh Bu Lulup. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.